Ganjar Pranowo menangkap basah praktik pungli di jembatan Timbang Suba, Batang, Jawa Tengah. Ganjar terlihat emosi setelah melihat banyak uang dan amplop di meja petugas. Apalagi kau bela-bela anting-anting. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Shalatan wa salaman ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzi qad hamalan nas minadh dhulumati ilan nur minal jahiliyah ilal islamiyah. Alhamdulillah, kita masih dipertemukan pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak bosan-bosannya saya ingatkan kepada para sahabat untuk menonton konten ini sampai dengan tuntas. Karena konten kita kerap kali membicarakan mengenai akidah, perbandingan agama, tentang negara, tentang politik, dan semuanya kita akan bahas. Jadi saya khawatir terjadi kesalahpahaman di kalangan sahabat seandainya menonton sepenggal-penggal atau bagian tertentu saja. Semoga Allah melindungi iman kita dan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Dengan cara subscribe, dengan cara like, dengan cara share. Sahabat sudah ambil bagian dalam membentengi umat dari pemurtadan. Semoga Allah membalas kebaikan sahabat bagi yang sudah subscribe dengan balasan kebaikan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat, konten kita pada kesempatan yang sangat berbahagia ini sangat-sangat menarik kok. Karena kita akan melihat 3 capres ataupun 3 calon presiden pada saat beliau-beliau ini sedang dalam keadaan marah. Dalam keadaan marah kita harus melihat bagaimana cara beliau marah, cara beliau menegur, cara beliau melampiaskan bahwasanya ini tidak sesuai dengan prosedur, ini tidak sesuai dengan yang seharusnya. Ini penting untuk kita lihat karena ketika pemimpin itu marah, pasti memiliki karakter khusus, pasti memiliki cara-cara khusus. Contohnya misalkan kita melihat Kim Jong-un marah, maka hilang nyawa sahabat. Kita bisa matoi kalau misalkan Kim Jong-un marah. Tentunya itu berbeda dengan pemimpin kita yang ada di Indonesia. Jangan sampai pemimpin kita bersikap seperti Kim Jong-un. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat, yang pertama langsung saja ini supaya tidak berlama-lama, langsung saja kita akan melihat cara marah Bapak Anies Baswedan. Ini dia cuplikan videonya. Bukan soal pelanggaran aturan. Nama ibu siapa? Diana. Ibu Diana dan perusahaan ibu tidak bertanggung jawab. Sekarang tutup kantornya dan langsung nanti akan diproses. Dan katakan pada semua, pulang. Taati aturan. Ini bukan soal Anies geram karena kantor itu masih saja nekat beroperasi padahal bukan dari kantor dengan sektor esensial. Ia juga menyoroti seorang wanita yang tengah hamil dan tetap masuk bekerja. Ini pekerja-pekerja ikut aja. Karena memang jadwalnya dari mana HRD-nya? Manajernya mana? Harinya. Anies pun meminta kantor itu untuk ditutup dan memerintahkan seluruh pekerja untuk pulang. Anies menilai perusahaan tersebut egois karena tidak peduli dengan keselamatan orang lain. Baik sahabat, kita sudah melihat cuplikan video ketika Pak Anies Baswedan marah. Dan ini terjadi pada saat beliau menjabat menjadi gubernur di DKI Jakarta. Dan kondisi ini sahabat bukan tanpa sebab. Pada saat PPKPM waktu masa Covid dulu, isolasi bisa kita katakan, pada saat berlakunya PPKPM, isolasi dan sebagainya, tapi ada perusahaan yang tidak mendengarkan himbauan ataupun aturan dari pemerintah. Tetap buka, bukan WFH, work from home. Kerja dari rumah, bukan WFH, tapi ini langsung para karyawan diperintahkan untuk masuk ke dalam kantor ataupun ke dalam tempat kerja seperti biasa, hanya menggunakan masker. Padahal pada saat itu sedang diberlakukan isolasi ataupun PPKPM darurat. Makanya Bapak Anies menyidak ataupun menciduk kantor-kantor yang bandel.
sehingga disuruh pulangkan. Bahkan di situ ada karyawan yang sedang hamil, sahabat. Ini sangat-sangat disayangkan. Dan kantor ini dinilai oleh Bapak Anies egois karena tidak mementingkan keselamatan orang lain, tapi mementingkan profit. Nah, tidak salah kita mencari profit, tapi dengan cara-cara yang benar dan cara-cara yang halal. Nah, begitulah kurang lebih ketika Bapak Anies marah dan beliau dalam posisi memiliki jabatan ataupun wewenang, sahabat. Baik, kemudian kita akan melihat Bapak Ganjar Pranowo ketika beliau marah. Dan Bapak Ganjar ini juga memiliki riwayat menjabat sebagai gubernur di Jateng, Jawa Tengah. Baik sahabat, tidak perlu berlama-lama, ini dia cuplikan video ketika Bapak Ganjar marah kok. Ini dia. Biasanya sampai ngenai piro? Orang puluh biasanya. Ganjar Pranowo menangkap basah praktik pungli di jembatan Timbang Suba, Batang, Jawa Tengah. Ganjar terlihat emosi setelah melihat banyak uang dan amplop di meja petugas. Ganjar kemudian mengambil amplop dan membantingnya ke meja serta menggeledah semua laci. Bahkan saat gubernur marah, praktik pungli terus berjalan di depan mata. Sejumlah sopir dan kenek truk yang tidak mengetahui sidak gubernur nekat menaruh uang setoran di atas meja petugas. Truk-truk yang kelebihan muatan itu diyakini Ganjar sebagai penyebab utama kerusakan jalur Pantura. Gubernur berjanji akan menindak tegas siapapun yang terlibat kasus ini, termasuk Kepala Dinas Perhubungan Jawa Tengah Urip Sihabudin. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan pemasukan dari jembatan Timbang sebesar 48 miliar setahun. Namun akibat praktek pungli dan kerusakan jalan, biaya perbaikan jalan mencapai 300 miliar rupiah. Sudah pasti, karena ini 2 minggu yang lalu sudah saya peringatkan, memang saya tidak membuka media. Saya tidak membuka media. Sudah 2 minggu yang lalu. Hari ini kita cek dan ternyata seperti yang saya bayangkan. Confirm gitu. Nah baik sahabat, kita sudah melihat ketika Pak Ganjar marah terhadap praktik pungli yang dilakukan oleh oknum. Kita tidak berani menyebutkan instansi, tapi dilakukan oleh oknum, sahabat. Nah, praktik pungli ini, sahabat, dari jalan tersebut diharapkan pemasukan 48 miliar. Sedangkan biaya kerusakan 300 miliar, sangat-sangat mahal. Wajar saja Bapak Ganjar marah, beliau sampai membanting amplop yang ada duitnya ke lantai. Dan ini benar-benar marah kalau misalkan kita lihat dari cuplikan video yang tadi, sahabat. Bahkan yang lucunya, sahabat, bukan lucu ya, yang mirisnya, ketika Pak Ganjar menciduk praktik pungli, ada sopir truk yang tiba-tiba masuk menaruh uang setoran di atas meja. Jadi si sopir truk ini mungkin dia nggak kenal ini Bapak Ganjar. Beliau masuk, taruh uang setoran di atas meja. Ini sangat lucu menurut saya, sahabat. Bahkan di depan mata langsung praktik pungli itu dipraktekkan. Sangat unik ya, sahabat. Dan wajar saja Bapak Ganjar sangat marah. Dan sahabat bisa menilai dan membedakan antara Pak Anies marah, Bapak Ganjar marah. Dan yang terakhir ini, sahabat, Bapak Prabowo Subianto ketika marah, bagaimana perwujudan beliau? Apakah beliau berubah menjadi siluman? Tidak mungkin dong, karena beliau manusia biasa. Baik sahabat, langsung saja kita akan melihat ketika Bapak Prabowo Subianto marah. Ini dia cuplikan videonya. Apalagi kau bela-bela anting asing. Baik sahabat, kita sudah menyaksikan ketika Bapak Prabowo marah terhadap, ya saya tidak begitu mengetahui penyebab beliau marah ataupun beliau ini bersemangat, wallahu a'lam bishawab. Bagi sahabat-sahabat yang mengetahui apa penyebab beliau ini menghentak-hentakkan meja, menggebrak-gebrak meja, jadi boleh komen, sangat boleh untuk menjelaskan di bawah, khususnya bagi para pendukung 02. Coba kalian-kalian ini komen apa penyebabnya. Dan menurut saya ini sangat-sangat ya mengerikan, sahabat, ketika ada pemimpin yang marah sampai memukul-mukul barang setempat ataupun menghancurkan, bukan menghancurkan ya. Takutnya nanti kan meja itu rusak, sahabat, kalau misalkan
ditumbuk ataupun digeprek. Nah, ini sangat-sangat mengerikan sih kalau misalkan pemimpin marah dengan cara yang sangat keras. Dan mungkin ya Bapak Prabowo ini sebagaimana yang kita ketahui bersama memiliki biografi ataupun latar belakang dari militer. Angkatan saya nggak begitu tahu ya, angkatan udara, apakah angkatan laut, apakah angkatan tanah, wallahu a'lam bishawab. Jadi sahabat juga bisa komen beliau ini angkatan apa. Tapi kayaknya angkatan darat sih. Nah, kita sudah melihat ketiga capres pada saat beliau-beliau ini marah. Manakah menurut sahabat yang paling bijaksana? Ya bisa kasih jawaban di kolom komentar. Dan manakah bagi sahabat yang sangat-sangat memanusiawi ataupun memanusiakan orang yang sedang dimarahi, ataupun instansi yang sedang dimarahi, ataupun objek yang sedang dimarahi? Manakah yang sangat memanusiakan? Jadi ini bisa sahabat akses, ini kita bukti empiris, ini kita video yang memang sudah terjadi dan memang itu adanya. Bukan berarti kita sudah dibayar oleh salah satu capres untuk menjelek-jelekkan capres yang lain, tidak kok. Tidak kok. Aneh ulangi, tidak kok sahabat. Maka oleh karena itu nilailah dengan hati nurani, nilailah dengan pikiran sehat, nilailah dengan hati yang bersih untuk menentukan pilihan di tanggal 14 Februari 2024. Golput bukanlah solusi, maka oleh karena itu silakan milih sesuai dengan hati nurani dan akal sehat yang sahabat miliki. Maka oleh karena itu sahabat, kita sangat berharap Indonesia ini dipimpin oleh pemimpin yang sangat pro terhadap rakyat, bukan pro terhadap oligarki ataupun segelintir orang yang memiliki kepentingan khusus di Indonesia. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Semoga Allah memberikan kita pemimpin yang sangat cinta kepada rakyat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah murni dari keterbatasan ilmu saya. Mohon diperbaiki maaf dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Dengan cara subscribe, dengan cara like, dengan cara share. Siapa sudah ambil bagian dalam membentengi umat dari pemurtadan. Semoga Allah membalas kebaikan sahabat bagi yang sudah subscribe dengan balasan kebaikan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Khairul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.